sekalian, selamat sore. Kita ketemu lagi ya teman-teman ya. Pada hari ini ya, hari Selasa seperti biasa, kita di acara Healthy Life Session. Nah, pada hari ini tema yang kita ambil adalah bagaimana kita menjaga kesehatan organ intim wanita khususnya ya. Nah, jadi gunakanlah pembalut yang tepat. Nah, di sini tentu saja kita tahu teman-teman sekalian ya, setiap wanita di seluruh dunia pasti menggunakan yang namanya pembalut ya. Karena apa? Karena wanita setiap bulannya pasti akan datang tamu ya, datang tamu yang tidak diundang, yaitu menstruasi. Jadi dalam satu bulan tamu itu datangnya satu kali teman-teman. Sekali datang nggak tanggung-tanggung ya, bisa datang bertamu 5 hari sampai 7 hari loh ya. Kita mau usir dia pun dia nggak bisa mau pergi, dia tetap mau datang. Apalagi itu di masa-masa produktif ya, tamu itu selalu datang setiap bulannya. Nah, kalau tamu itu datang, teman-teman, menstruasi itu datang terjadi pada wanita, itu pasti wanita menggunakan pengaman yang namanya pembalut. Nah, tapi kita perlu tahu, teman-teman, ya, organ intim wanita itu sangat penting, khususnya untuk wanita. Kalau misalnya, ya, kesehatan organ intim itu tidak dijaga, maka itu akan sangat berbahaya. Nah, cara menjaganya bagaimana, teman-teman? Jagalah dengan menggunakan pembalut yang tepat, pembalut yang memang, ya, berkualitas. Kalau tidak apa? Kalau tidak, itu sangat berbahaya untuk organ intim wanita. Kenapa ya? Di dunia ini yang 50 juta wanita itu resiko kena penyakit kanker serviks. Kenapa banyak wanita ya yang organ intimnya itu kena penyakit? Baik itu kanker serviks, baik itu keputihan, baik itu jamuran, baik itu gatal-gatal, baik itu bau. Itu semua karena apa? Karena bakteri dan virus. Nah, bakteri dan virus itu keluar pada saat wanita itu mengalami namanya menstruasi. Oleh karena itulah setiap wanita itu perlu memakai pembalut yang tepat. Nah, hari ini ya teman-teman ya, saya akan mengundang seorang yang sangat luar biasa ya. Beliau sangat berpengalaman ya, karena beliau juga wanita ya. Beliau juga wanita teman-teman, otomatis dia juga tahu, dia sudah mempelajari, dia sudah menguasai bagaimana sih caranya supaya organ intim itu bisa terjaga ya, organ itu tuh bisa sehat ya. Nah, karena pengalaman beliau yang begitu luar biasa, hari ini beliau ingin sharing kepada kita semua. Bagaimana kita bisa menjaga kesehatan organ intim semua wanita di dunia. Tentu saja teman-teman ya, kalau misalnya sesama wanita harus saling berbagi ya. Nah, oleh karena itu hari ini beliau akan men-sharingkan kepada kita semua bagaimana kita bisa menjaga kesehatan organ intim kita dengan ya menggunakan pembalut yang tepat ya. Baiklah, tanpa berpanjang lebar lagi, langsung saja saya akan mengundang spesialis kita ya, yaitu Ibu Evelina. Kepada Ibu Evelina kami persilakan ya. Baik Bapak dan Ibu ya, jumpa kembali pada acara kita siang hari ini Healthy Life Session. Semoga kita yang hadir di kantor dan juga hadir dimanapun Ibu Bapak berada, itu ada bapak-bapaknya ya, ya semuanya diberikan kesehatan, kelancaran, kemurahan rezeki supaya bisa pakai pembalut yang sehat dan tepat tadi ya. Seperti yang disampaikan oleh moderator kita yang luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu buat moderator yang jauh-jauh ya mau meluangkan waktunya untuk tutur sapa pada siang hari ini. Bapak dan Ibu ya, tema kita hari ini adalah tentang pembalut ya. Bahaya pembalut berklorin yang memicu kanker serviks. Seperti kita tahu ya, kanker serviks ini adalah salah satu kanker ya pembunuh ya, kanker yang mematikan nomor 2 ya di dunia, termasuk di Indonesia. Ini cukup ekstrim ya gitu. Nah, kenapa sih kita bisa kena kanker ya? Selain mungkin gaya hidup kita yang kurang sehat, pola makan mungkin yang kurang benar ya, pergaulan mungkin yang kurang sehat ya. Pergaulan sini adalah pergaulan yang tanda kutip, misalnya gonta-ganti pasangan ya, atau mungkin higienis organ intim nih yang mungkin saja ya kurang terjaga ya. Kenapa? Karena kalau higienis organ intim tidak terjaga ya, mungkin kelembapannya terlalu tinggi dan lain sebagainya ya, ini akan memicu datangnya kuman, bakteri, virus masuk ke dalam liang vagina kita ya, masuk ke serviks kita, ke mulut rahim, menginfeksi lemah di situ ya, terjadilah yang namanya risiko kanker ini. Ya, supaya jangan sampai kita kena kanker, karena kanker serviks ini adalah salah satu penyakit pembunuh nomor 2 yang mematikan.
ya, maka hari ini kita perkenalkan ya cara aman, cara alaminya bisa terhindar itu bagaimana ya. Nah, tadi juga sudah disampaikan nih ya sama moderator kita bahwa yang namanya wanita, wanita Bapak juga boleh kok nanti pakai ya. Wanita ini kan ada yang namanya datang tamu tadi ya, datang bulanan ya, menstruasi ya, ada yang siklusnya 5 hari, ada yang siklusnya 7 hari, ada juga yang lebih ya gitu. Jadi tergantung setiap wanita berbeda-beda siklusnya. Yang penting rutin itu adalah normal ya. Nah, pasti membutuhkan yang namanya pembalut gitu. Jadi tiap bulan udah rutin pasti pakai pembalut, karena pembalut ini ya kita tahu memiliki manfaat ya untuk menyerap darah yang berasal dari liang vagina kita ya, dari vagina kita yang pada saat menstruasi ya ini akan mengeluarkan cairan darah ya, dalam hal mengeluarkan kotoran gitu. Nah, jadi perlu yang namanya pembalut. Nah, selain itu pembalut juga bisa mewadahi cairan supaya kita terhindar dari produksi cairan berlebih yang khawatir kalau numpuk di situ cairan, kelembapan organ intim tidak terjaga, kuman, bakteri atau virus kan datang ya, itu jangan sampai menginfeksi pada vagina kita. Nah, pembalut-pembalut ya kalau kita salah memilih ya, salah menggunakan, terutama nih ya tanda kutip ya, wanita yang punya sensitivitas yang tinggi ya, punya bakat alergi gitu. Salah pakai pembalut ya, ada bahan-bahan iritan, dalam hal ini bahan yang memicu alerginya kambuhan ya, ini ternyata ada ancaman ya, beresiko ya sampai ke kanker tadi ya. Nah, kanker sekitar selain kanker kulit kan kanker serviks ya, kanker rahim ya, itu yang perlu kita ketahui. Nah, ini kenapa? Kan pembalut loh, kenapa bisa memicu kanker? Karena memang ya bahan-bahan pembalut ini unik ya. Bahan-bahan pembalut ini kadang-kadang disiasati ya oleh pabrikan ya, oleh produsen ya. Dia ada campuran, jadi bukan kapas murni. Dia menggunakan bahan baku ya, raw material yang didaur ulang ya, sehingga memerlukan ada bahan klorin ya, ada proses klorinasi yang akhirnya menghasilkan suatu senyawa dioksin ya. Dioksin ini yang akan beresiko karsinogenik, memicu kanker ya. Jadi mulut rahimnya jadi lemah ya, terpapar virus numpang di situ ya, berkembang biak di situ, akhirnya ya kita terancam resiko kanker serviks yang mematikan ini ya. Dan sebenarnya ancaman dioksin, ada bahaya dari pembalut-pembalut berklorin, bukan saja kanker, bisa terjadi pembusukan ya. Beberapa waktu yang lalu kita pernah sampaikan ada salah satu penyakit ya, toxic shock syndrome ya, TSS ya, yang memicu terjadinya pembusukan pada area panggul akibat penggunaan pembalut yang tidak aman ya, pembalut yang tidak sehat. Akhirnya foto model dunia yang menggunakan pembalut yang tanda kutip tadi tidak aman harus mengalami amputasi pada kakinya ya. Jadi itu jangan sampai kita juga terkena, karena kita tahu ternyata bahan pembalut ini beresiko mengancam jiwa ya. Jangan sampai salah pilih pembalut ya. Kita lihat. Nah, ini proses bleaching ya, proses klorinasi yang menggunakan bahan klorin untuk menjernihkan, memutihkan ya pembalut, karena memang bahan daur ulang, kadang-kadang dia menggunakan bahan-bahan raw material yang warna-warni gitu supaya dia putih ya di proses klorinasi tadi, yang akhirnya ini akan menimbulkan senyawa dioksin ini ya. Nah, untuk orang ya, untuk wanita yang kulitnya sensitif atau punya bakat sensitif ya, dioksin ini tidak aman ya, tidak aman. Termasuk saya sendiri, saya nggak bisa pakai pembalut biasa gitu ya. Kalau pakai pembalut biasa itu saya jamuran gitu. Tapi alhamdulillah udah ada Neptune Clean and Comfort ya, jadi pakai pembalut ini saya tidak mengalami yang namanya jamuran, gatal, trik gitu ya, nggak ada. Nah, dioksin ini sudah dilakukan riset, jadi bukan sembarangan ya, bahwa dioksin memang bersifat karsinogenik. Ini ada penjelasannya. Badan Kesehatan Dunia atau WHO ya, dalam situs resminya menjelaskan bahwa memang dioksin ini memiliki potensi sebagai racun ya terhadap kehidupan kita ya, di mana eksperimen dilaporkan dioksin ini bisa merusak, berpengaruh terhadap kerusakan organ-organ dalam tubuh, baik itu kulit maupun yang terpapar, misalnya rahim kita ya gitu.
Nah, ketika dioksin ini masuk ke dalam tubuh kita, ya, jadi pembalut kan ini berinteraksi ya dengan kulit ya, nah, gitu. Ini dia akan diserap oleh kulit, ya, senyawa gas buang dioksin ini akan diserap oleh kulit, ya, dan dia susah diurai loh, ya, jadi dia tidak bisa dicerna oleh tubuh, dia mengendap di dalam tubuh kita terus menerus, ya, dan ini yang nantinya akumulasinya yang berisiko mengganggu mutasi sel kita ya, jadi kanker tadi, ya. Dan lebih jauh lagi, ya, ada situs yang menyatakan bahwa kalau ada satu senyawa dioksin, ya, TDD namanya ya, TCDD, tetrachlorodibenzoparadioksin, ya, ini adalah proses pembakaran yang terjadi, ya. Jadi dioksin ini ada lagi tingkatannya, ada TCDD ini yang diketahui yang bersifat kanker mematikan, ya. Nah, ini yang kita khawatir jangan sampai kita salah pilih pembalut yang khawatir takutnya bisa ada TCDD-nya ini, ya, gitu. Nah, cek deh kualitas pembalut kita, ya. Bagaimana bentuk pembalut kita, apakah aman atau tidak, gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, salah satunya yang perlu kita lihat pembalut itu adalah kelembapannya, ya. Kalau dia kelembapannya kurang bagus, dalam hal ini masih basah, ya, gitu, tidak cepat kering, gitu ya. Ternyata ini juga berisiko kuman, bakteri atau virus datang, ya. Ambil cairan, ya, lalu tuangkan ke dalam pembalut, contohnya seperti itu, ya. Nanti saya akan simulasikan. Nah, selanjutnya kita bisa lihat simulasi berikutnya adalah dengan cara diambil bahannya, dalamnya, kapasnya, ya. Kapasnya dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, kita aduk, kita lihat, ya, apakah pembalutnya itu airnya keruh atau tidak. Kalau dia keruh, ya, ada kemungkinan, ya, itu terbuat dari bahan daur ulang yang mengalami proses bleaching, ya, atau klorinasi tadi. Tapi kalau dia jernih, dia bening, ya, nah, ini insya Allah aman. Insya Allah ya kan, tidak ada segala sesuatu yang pasti di dunia ini. Tapi ya, ini sudah ada legalitas yang mempengaruhi bahwa suatu produk itu memang aman. Dan sudah ada parameternya, ya, bahwa pembalut yang dianjurkan, ya, itu sesuai dengan parameter kesehatan sama dengan air putih, ya, sama dengan air putih, yaitu tidak boleh ada rasa, tidak boleh ada warna, tidak boleh ada bau, ya. Jadi kalau ada pembalut yang mungkin klaimnya juga sama, manfaatnya sehat, bla bla bla, tapi ada rasa, ada aroma, ya, nah ini tetap masih tidak disarankan buat orang yang kulitnya sensitif, ya, atau punya bakat alergi, karena tidak menutup kemungkinan aroma atau rasa-rasa yang ada di pembalut ini berisiko memicu alergi lebih lanjut, ya, gitu. Nah, disarankan juga mau itu pembalut sehat banget gitu ya, tetap dianjurkan 4 jam sekali kita ganti pembalut, gitu. Nah, untuk menghindari infeksi, ya. Lalu kalau udah pakai napkin gimana? Kan sudah ada chip kesehatannya, ya. Tetap ikuti anjuran walaupun tetap ada toleransi, gitu ya. Misalnya 5-6 jam baru ganti, ya. Tetap ada pelindungan di situ, ya. Tapi sebaik-baiknya adalah tetap disarankan diganti sesuai dengan anjuran, ya. Nah, Neprin Clean and Comfort ini adalah salah satu produk pembalut, ya, yang ada di Rignity, ya, dengan series yang lumayan banyak. Jadi ada banyak pilihan, ada yang siang, ada yang malam, yang lebih panjang, ya, gitu. Juga ada mini dan juga ada panty yang bisa digunakan sehari-hari untuk perlindungan organ intim kita, ya. Nah, Neprin Clean and Comfort ini istimewa banget karena bahannya, ya, berkualitas dari premium, ya, bukan daur ulang, dilengkapi dengan chip kesehatan, ada magnetik, ya, ada anion, ada sinar inframerah. Yang magnetik ini untuk anti kuman, antibakteri, antivirus. Nah, untuk anion ini untuk keseimbangan hormon, karena wanita ini terkait banget dengan hormon. Stres hormon ganggu, ya, pusing hormon terganggu, umur bertambah hormon terganggu, yang akhirnya juga berpengaruh terhadap siklus haid dan penyakit-penyakit hormonal, ya. Nah, penyakit-penyakit hormonal kan gak jauh-jauh tuh, kista, miom, ya kan, gitu. Nah, selagi kita masih perempuan yang aktif haid, ya, betul-betul dijaga hormon ini, karena khawatir kita akan mengalami nyeri haid akibat hormonal,
ada masalah kista, ada masalah miom karena hormonal ya. Jadi adanya anion ini adalah untuk menjaga keseimbangan hormon supaya terhindar dari kista, terhindar dari miom gitu ya. Jadi bagusnya begitu. Lalu ada sinar inframerah ya untuk memperlancar sirkulasi darah ya. Haid kalau nggak lancar, tersendat-sendat juga nggak nyaman, jadinya jadi lama ya. Harusnya 5 hari karena tersendat-sendat jadi 15 hari ya, mengganggu juga ya. Jadi dengan adanya sinar inframerah ini untuk memperlancar sirkulasi darah ya. Bebas aroma, bebas klorin, daya serapnya pun maksimal ya. Natural, healthy, high quality product ya. Jadi alami, sehat ya, dan produk yang berkualitas. Kita lihat lagi manfaat istimewa, kita pakai secara rutin Fenty-nya untuk harian tiap hari supaya kita terhindar dari kuman gitu ya, mencegah infeksi ya. Lalu kita gunakan setiap hari juga mencegah keputihan atau mengatasi keputihan ya, memperlancar haid juga. Haid kita yang tersendat-sendat, haid kita yang suka sakit nggak enak banget ya, ini akan memperlancar haid. Lalu membantu untuk kesuburan ya, ini penting karena hormon yang terganggu ini juga bikin kesuburan terganggu ya. Dengan kita pakai Neptune Clean and Comfort untuk kesuburan, ini juga untuk membantu mengundang ya, siapa tahu ya ini jalannya ya, kista miomnya keluar ya, kesuburannya dapat lagi, haidnya lancar, kesuburannya dapat lagi ya. Lalu nyaman di aktivitas tanpa takut bocor, karena kadang-kadang pakai pembalut kalau basah, kuyup, apalagi sampai tembus, sampai bocor, secara tingkat kepercayaan diri juga terganggu ya. Jadi dengan adanya Neptune Clean and Comfort dilengkapi dengan semuanya ada sayapnya gitu ya, ini benar-benar memberikan kenyamanan buat kita para wanita pada saat menggunakan Neptune Clean and Comfort ini. Nah, untuk kisahnya pun ya kita nggak perlu khawatir ya, adanya anion, adanya magnetik, adanya sinar inframerah. Orang-orang yang bermasalah kesehatan organ intimnya, baik itu keputihan, bau busuk, vagina yang jamuran, gatel gitu ya, hilang ya, karena ada anion, ada magnetik, ada sinar inframerah ini ya. Nah ini testimoninya tuh rata-rata dia nyaman dipakai, nggak bikin gatel ya. Aroma yang nggak sedap nggak ada lagi ya, karena aroma nggak sedap ini juga mengganggu kita ya, apalagi yang pasutri yang sudah menikah gitu ya. Kalau organ intimnya aromanya nggak bagus ya, juga nggak enak ya untuk hubungan suami istri. Lalu kita lihat orang yang terganggu kesuburannya, susah punya anak. Ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun karena haidnya nggak lancar tadi. Haid itu kan normalnya 5 hari sampai 7 hari. Ya, udah gitu datangnya rutin setiap bulan. Ya, ada yang datangnya 6 bulan sekali. Ya, biasanya sindrom PCOS tuh. Atau mungkin bukan sindrom PCOS, atau memang hormonnya yang tidak diproduksi secara maksimal oleh tubuh gitu ya. Nah, dengan rutin menggunakan Neptune Clean and Comfort ini, ya ini akan membantu menstabilkan hormon. Ya, dan tidak menutup kemungkinan orang-orang yang kesuburannya terganggu akibat haid yang tadi datangnya 6 bulan sekali, haidnya tiap bulan jadi lancar, akhirnya si buah hati jadi datang. Nah ini sudah ada testimoninya. Ya, jadi kita nggak perlu khawatir. Ada yang 6 tahun, ya susah punya keturunan, ya terganggu. Lalu untuk luka, ya nanti saya akan kasih unjuk di dalam Neptune and Comfort. Kenapa ini saya gatal ya? Mungkin bedak saya kurang tebal, salah ya, ketebelan. Ya, Neptune Clean and Comfort ini kan ada chip hijau yang bisa kita tempelkan pada luka. Jadi setelah luka dibersihkan, ya chipnya ini jangan dibuang, ya. Kita bisa tempelkan itu untuk anti kuman, antibakteri, antivirus dan merangsang ya pemulihan luka lebih cepat. Gitu. Nanti akan kita lihat kan seperti apa. Nah ini kisahnya ya, ditempelkan. Luka apa aja? Misalnya luka habis dari bentur, luka habis operasi, luka gangren, luka diabetes yang lama sembuhnya ya, sudah ada ulkus, ada nanah gitu. Nah ini boleh dikasih ya, dicopot, ditempelkan gitu ya. Nah Bapak dan Ibu bisa lihat ke sini ya, saya sudah siapkan ya produk luar biasa kita gitu ya. Nah ini ya, kita lihat Neptune Clean and Comfort, kemasannya pun dia betul-betul premium, terbuat dari aluminium foil ya, seperti membungkus makanan atau obat ya. Jadi higienisnya betul-betul terjaga. Setelah kita buka, karena ada teknik buka tutup, bisa ditutup lagi. Jadi kuman pun ya dihambat ya untuk masuk ke dalam kemasan ini. Nah lalu kita bisa lihat di sini pembalut umum
ya, dia segelnya plastik sehingga dia harus disobek, ya, disobek. Kita ambil satu, ya, susah untuk ditutup kembali, ya, susah untuk ditutup kembali, sehingga kemungkinan kuman datang, ya, ini juga tinggi, ya, karena dia tidak tertutup secara sempurna. Nah, kita akan lihat di sini, kita buka segelnya 360 derajat, ya, jadi masih tersegel dengan sempurna. Misalnya ada tamu datang, kita udah terlanjur buka, ya, kita layani dulu tamu, ternyata masih segelan, jadi masih higienis. Berbeda dengan pembalut yang umum, ya, pembalut yang umum kita buka, ya, kita buka, ya, dia segelnya nggak 360 derajat, ya, segelnya tidak 360 derajat, jadi segitu dibuka langsung ketemu dagingnya, bahannya, ya. Kita tutup di sini, kita buka, ya, kita lihat di sini, ya. Nah, ini kita lihat, ya, kita buka di sini segelnya, ya. Oke. Nah, ya. Nah, ini kita akan lihat daya serapnya dulu, ya. Daya serapnya kita ambil, ya. Kita tuang dulu nih air, ya. Pakai air biasa aja. Kita tuang dengan air biasa aja. Oke, sama ya. Oke, sama. Oke, 360 derajat, ya, sudah dibuka. Kita lihat 30 cc ini kita tuang ke dalam masing-masing pembalut. Dalam hal ini kita Neptune kita tuang dengan cairan 30 cc secara merata. Lalu 30 cc untuk pembalut umum, ya. Kita mau lihat kemampuan penyerapannya, ya, karena daya serap yang optimal ini akan berpengaruh terhadap kesehatan organ intim. Ya, kalau dia tidak maksimal, maka organ intim tetap basah, lembab, dan mengundang kuman, bakteri atau virus. Kita taruh tisu di atasnya, lalu kita tekan, ya. Lalu kita angkat, terlihat perbedaan yang luar biasa. Ya, pembalut yang umum dia masih basah, sedangkan pembalut Neptune Clean and Comfort sudah kering, nyaman, sehingga kuman, bakteri atau virus itu tidak diberikan kesempatan untuk datang ke organ intim kita. Ya, oke, tepuk tangan dong, ya, Bapak. Daya serapnya tidak nggak perlu diragukan lagi. Sekarang kita lihat yang kapasnya, ya, masing-masing, ya. Apakah kapasnya ini dia ada proses klorinasi atau enggak, ya. Kita tuang, kita ambil kapasnya, ya, perlu waktu sebentar, ya, untuk membukanya, ya. Nah, ini kita ambil kapasnya, ya. Kita mau buktikan kapasnya kita ini premium atau enggak, ya. Masukin, ya, kita aduk, ya. Neptune Clean and Comfort kita aduk, ya. Airnya tetap bening, tidak ada keruh, ya, tidak berubah warna, ya. Lalu kita lihat dengan pembalut umum, ya. Kita aduk, ya. Kita lihat warna airnya jadi kekuningan, ya. Terlihat enggak? Terlihat, ya, warna airnya kekuningan. Kita bandingkan dengan air yang di sebelahnya, Neptune and Comfort, ya. Clean and Comfort ini dia masih bening, ya. Nah, ini pembalut umum dikhawatirkan dia ada proses bleaching, ya, ada pemurnian dengan klorin sehingga airnya keruh. Nah, ini yang kita khawatir buat kita yang kulitnya sensitif mengundang kuman, ya. Nah, sekarang kita lihat, kita masukkan, ya, semuanya, ya, kita masukin semuanya, ya, kita masukin, ya, kemampuan daya serap maksimalnya, ya, kita lihat. Kita lihat, ya, kita lihat dalam waktu singkat, ya, daya serapnya, ya, beda, ya. Nah, ya, untuk pembalutnya Neptune, ya, tidak ada air lagi, ya. Untuk yang umum dia masih banyak air, ya. Daya serapnya, kemampuannya lebih maksimal Neptune Clean and Comfort, ya, seperti itu, sehingga kita aman seharian, ya, nyaman seharian. Tepuk tangan dong, ya. Nah,
yang warna hijaunya ya, chip hijaunya ini. Chip hijau ini yang untuk luka ya. Nah ini bisa memperbaiki luka, kecuali luka di hati. Ini harus saya nyanyiin kalau luka di hati ya, membantu ya. Atau lagi demam ya, ambil lengkapnya semua. Termasuk kalau di kaki untuk anti kuman, antibakteri, antivirus dan juga mencegah bebauan ya pada kaki. Satu lagi ya, saya akan kasih lihat kemampuan sirkulasi ya supaya kita nyaman ya. Boleh ibu asisten ya, ibu dulu ya di sini ya kemampuannya ya. Ini panas enggak? Ya kita gunakan air panas ya. Ya, kita ambil gelas. Sama-sama air panas ya. Kita lihat kemampuannya ya untuk pengembunannya ya. Jadi kalau nanti gelas ini ngembun ya, nah ini berarti sirkulasi itu cepat sekali ya. Terlihat ya Bapak Ibu ya. Sudah? Ya, jadi ada kemampuan daya serap ya, embun. Ya, sedangkan ini daya serapnya kemampuan untuk sirkulasinya itu dia kurang ya. Sehingga apa waktu kita pakai seharian dia kurang nyaman ya, kadang bikin kita panas. Ya, tepuk tangan dong. Jadi ini yang membedakan Clean and Comfort dengan pembalut yang ada di pasaran ya. Jangan sampai salah pilih pembalut, karena kalau pembalutnya tidak aman, sifatnya iritan, memicu kita jadi alergi, keputihan, bahkan berisiko kanker serviks yang mematikan tadi. Mungkin ini Pak moderator ya, saya kembalikan ya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa paham ya. Iya, luar biasa ya. Bapak Ibu, kita beri applause dong ya untuk Ibu Evelina yang sangat luar biasa banget, yang pada hari ini udah sharingkan kepada kita tentang pembalut yang berkualitas yang bisa menjaga kesehatan organ intim wanita. Tadi Bapak Ibu kita udah mendengar ya, ternyata pembalut yang bagus itu ya, yang berkualitas itu pembalutnya tidak boleh beraroma ya. Lalu pembalutnya harus memiliki daya serap yang tinggi. Lalu pembalutnya harus bebas dari dioptrin ya, atau klorin Bapak Ibu sekalian. Nah, itu memang kita ketahui ya, banyak sekali pembalut-pembalut di luar ya, itu memang dari segi harga itu sangat murah. Tapi kalau namanya kesehatan tuh nggak bisa dibeli dengan uang Bapak Ibu. Kita lebih mementingkan kesehatan atau mementingkan uangnya Bapak Ibu ya. Tapi kesehatan jauh lebih penting. Karena kalau kita sakit, uang yang perlu kita keluarkan pasti jauh lebih banyak Bapak Ibu sekalian. Nah tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Evelina ya. Ternyata pembalut kita ini ya bagusnya karena apa? Karena dia memiliki magnet ya. Magnet itu fungsinya untuk apa Bapak Ibu? Untuk bakteri dan virus ya. Nah selain itu dia juga memiliki anion. Anion itu untuk kestabilan hormon. Makanya kenapa kalau wanita sering marah-marah ya, kita sering bilang, kenapa lagi dapet ya? Kenapa lagi datang ya? Makanya hormonnya tidak stabil. Nah tapi pembalut kita ini dia memiliki anion, gunanya untuk menstabilkan hormon Bapak Ibu sekalian. Selain itu juga dia memiliki far infrared ya, infrared merah. Gunanya untuk apa? Melancarkan Bapak Ibu. Tadinya misalnya datangnya 5 hari, tapi tamu tak diundang ternyata datangnya sampai 2 minggu Bapak Ibu. Ya artinya apa? Artinya dia tidak lancar ya, tidak lancar. Makanya kenapa pembalut napkin ini dia memiliki infrared untuk melancarkan, sehingga tamu tidak diundang yang tidak kita harapkan dia bisa cepat kabur, cepat pulang Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak merepotkan kita ya ibaratnya. Dan luar biasanya lagi Bapak Ibu, napkin kita ini itu bukan hanya dipakai oleh wanita, ternyata pria juga bisa loh Bapak Ibu. Tadi sempat ya Ibu Evelina mengatakan, wah ternyata cowok juga boleh pakai. Kenapa Bapak Ibu? Ternyata kalau cowok pakai, ya itu gunanya untuk bisa mencegah yang namanya kanker prostat Bapak Ibu sekalian. Kalau wanita untuk mencegah kesehatan organ intimnya supaya terbebas dari bakteri dan virus, keputihan, ya, jamuran, gatal-gatal, ataupun kanker serviks. Nah kalau pria menggunakan ini, gunanya untuk apa? Untuk mencegah yang namanya kanker prostat. Atau misalnya anyang-anyang ya. Kadang-kala pria tuh bisa anyang-anyang ya. Anyang-anyang tuh kencingnya nggak tuntas Bapak Ibu. Sebentar-sebentar mau pipis, sebentar-bentar mau ke toilet pipis. Itu artinya anyang-anyang, kayak tersumbat. Nah, menggunakan pembalut ini, ya, napkin ini, khususnya kalau pria, itu gunakan yang namanya panty, Bapak Ibu. Karena pria nggak perlu yang namanya lebar-lebar, ya. Karena pria tidak mengeluarkan apa-apa, Bapak Ibu, ya. Jadi, pria gunakanlah yang namanya panty liner. Ya, panty ini digunakan
Supaya apa? Supaya bisa menjaga kesehatan organ intim pria juga, terbebas dari yang namanya kanker prostat, anyang-anyang dan sebagainya. Juga bisa memperlancar Bapak Ibu. Karena apa? Karena ada anionnya, ada infrared merahnya Bapak Ibu, memperlancar juga sirkulasi untuk pria juga, ya. Jadi ini sangat luar biasa. Nah, testimoninya tadi sudah disampaikan juga banyak banget Bapak Ibu ya, dari teman saya sendiri ya. Teman saya sendiri sudah pakai napkin ini, dia tidak mau berpindah lagi Bapak Ibu. Karena apa? Karena dia sudah nyaman. Dia merasa pakai pembalut napkin ini itu dia sudah sangat nyaman banget Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena dia pakainya daya serapnya tinggi. Tadi udah ditestimonikan ya, udah dijelaskan oleh Ibu Evelina. Daya serapnya sangat tinggi ya. Nah, dia karena daya serap tinggi dia diserap Bapak Ibu ya. Makanya kenapa teman saya ya, dia pakai ini tidak mau berlari lagi ke tempat yang lain. Gunakan napkin selalu. Habis beli, habis dan beli. Dan ternyata Bapak Ibu, ada juga teman saya ya yang tidak lancar ya. Ibaratnya dia sudah tidak lancar lagi. Padahal usianya masih lumayan muda Bapak Ibu ya. Masih 30-an. Tapi karena gangguan, jadi dia tidak lancar. Karena datang bulannya terlalu terlambat kan. Kadang biasa 2 bulan baru datang sekali, 3 bulan datang sekali ya. Jadi dia benar-benar terganggu. Tapi sejak menggunakan napkin ini, wah ternyata datang bulannya lancar Bapak Ibu. Setiap bulan dia bisa datang bulan lancar. Ibaratnya kalau sesuatu yang kotor disimpan di dalam perut, di dalam diri kita, itu tidak enak banget loh Bapak Ibu. Makanya perlu dikeluarkan ya, perlu dikeluarkan. Nah oleh karena itu sejak pakai napkin ini, nah teman saya ini datang bulannya lancar Bapak Ibu sekalian. Jadi luar biasa sekali ya napkin ini ya Bapak Ibu ya. Pastikan Anda yang di rumah, para wanita, gunakanlah pembalut yang berkualitas yaitu napkin ya. Napkin ini sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Gunakanlah untuk Anda ataupun anak-anak Anda yang wanita, gunakanlah pembalut yang sehat supaya mereka terbebas dari yang namanya keputihan, terbebas dari namanya jamuran, terbebas dari namanya gatal-gatal, terbebas dari yang namanya kanker serviks ya Bapak Ibu. Karena apa? Karena kesehatan organ intim wanita itu sangat penting ya, sangat penting banget Bapak Ibu. Nah, tadi kita sudah mendengarkan ya Bapak Ibu ya, penjelasan dari Ibu Evelina yang sangat luar biasa. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Evelina ya atas penjelasannya, dan saya pastikan lagi kepada Bapak Ibu ya, gunakanlah pembalut yang berkualitas untuk Anda sendiri, untuk anak-anak Anda sendiri, ataupun untuk teman-teman Anda semuanya. Karena apa Bapak Ibu? Berbagilah Bapak Ibu. Berbagi itu indah ya, berbagi itu indah. Berbagilah kepada semua teman-teman Anda, khususnya wanita, untuk bisa menggunakan pembalut yang berkualitas, yaitu napkin dari Risniti. Baiklah Bapak Ibu, ya, tanpa terasa waktu juga sudah sampai ya. Acara kita Healthy Life Session kita cukupkan sampai di sini. Kita akan ketemu lagi di hari Kamis ya, di acara Business Preview Session. Dan waktunya juga sama Bapak Ibu, jam 2 waktu Indonesia Barat. Baiklah Bapak Ibu sekalian, acara Healthy Life Session pada sore hari ini cukup sampai di sini. Saya Edi, Risniti, and Loving Your Life. Terima kasih.